Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Terhubung saudaraku, ini sore saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya di dunia perwaletan. Karena saya ini di pinggir sawah saudaraku ya. Ini pinggir sawah, ada gunung, banyak walet. Ya, saya tadi lihat-lihat walet di pinggir sawah ya, luar biasa. Karena terhubung ini biasanya kalau sore saudaraku banyak walet yang bermain ya. Jadi oke saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Dia menanyakan, ini walet sebenarnya kemana semua walet sampai walet kurang di gedung. Jadi oke saudaraku ya, karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan juga mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami. Jadi mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami saudaraku, jadi intinya kalau bahasa di walet saudaraku tidak usah khawatir. Memang ada pertanyaan, kok kemana walet ini ya sampai walet kurang. Ya bukan kurang saudaraku, ya bukan kurang. Jadi walet itu di mana-mana. Maksudnya di mana-mana, di sawah, di daerah empang, kelapa sawit. Ini walet di atas saudaraku ya, ini yang walet di atas terbang. Ini walet di atas terbang saudaraku ya. Nah, di sana banyak di pinggir-pinggir sawah. Jadi kalau walet kita bahas, ada juga yang mengatakan oh mungkin walet itu para habis karena istilahnya kurang, karena kalau orang semprot hama di sawah, seperti di sawah itu biasa hama yang terbang dia makan sampai walet itu mati. Ya, kalau itu yang kita bahas saudaraku mengenai walet yang bahasanya kayak kena racun ya. Walet itu kalau gini ya sudah mati semua yang di sawah ya. Sudah mati semua di sawah karena itu kan habis nyemprot. Itu biasa hama. Ini ada banyak bahasa yang masuk saudaraku. Mungkin walet itu sudah banyak mati karena kalau semprot di sawah saudaraku ya itu. Jadi nggak usah terlalu terkecoh mengenai adanya itu walet saudaraku ya. Apa walet itu banyak mati atau gimana? Yang jelasnya konsisten aja di gedungnya saudaraku. Ya, saya pesankan konsisten aja di gedungnya. Bahasa konsisten aja. Usahakan saudara itu mengerti adanya walet. Ya, perhatikan saja bagian di dalam rumahan saudara ya. Jadi mengenai adanya itu banyaknya walet, kurang walet, apakah walet banyak sekarang banyak mati atau gimana, tidak usah kita urus itu. Yang penting kita konsisten aja. Istilahnya bagian di dalam tata ruang. Jadi intinya kalau walet saudara kita itu hadapi tidak semudah itu ya. Ya, karena memang banyak pertanyaan kemana ini walet semua ya, kemana walet semua. Nah, seperti kayak di Kalimantan banyak yang isu-isu walet itu sudah mengungsi semua ke goa. Ya, walet darat saudaraku, walet gua ini banyak walet di atas ya, ini banyak walet di atas Coba, ini saudaraku ya banyak walet di atas. Ini ada di atas. Nah, ini dia makan di persawahan ya, pinggir sawah. Jadi tidak usah terkecoh saudaraku, intinya konsisten aja di gedungnya. Ya, konsisten aja di gedung rumahannya. Terutama saudara itu perhatikan bagian di dalam air, media air ya. Itu supaya dia mencapai hawanya di dalam itu lembab. Jangan panas, karena walet itu kalau bagian panas saudara, kalau panas itu yang jelasnya walet itu biasa malas ya, malas tinggal. Itu jangankan panas sudah, sedangkan dingin lagi belum tentu ya, belum tentu. Itu jadi kita syukuri saudaraku karena ini saya di pinggir sawah. Saya juga pantau-pantau walet. Nah, terhubung juga ini saya singgah lagi karena biasa kalau saya dalam perjalanan saudaraku saya suka singgah-singgah di ngonten. Coba saudaraku ya, ini persawahan. Ini saya jalan, saya lihat-lihat walet di atas. Wah, ini ada walet ini makan. Alhamdulillah. Jadi intinya saudaraku ya, usahakan tidak usah terlalu terkecoh mengenai adanya walet itu sudah banyak mati, sudah apa sama dengan anak walet itu biasa apa. Kenapa walet ini kurang, tambah kurang. Bahasanya tambah kurang, mungkin dia katakan sama dengan itu walet yang anak yang sudah lahir terbang tidak kembali. Itu bukan urusan kita saudaraku ya. Yang jelas yang konsisten saja. Apa anaknya mau kembali, mau betah, atau dia pergi lupa pulang ya. Itu bukan urusan kita. Yang jelasnya kita itu hanya semata-mata
ingin membetahkan burung, ingin supaya burung ini banyak, ya. Nah, itu rata-rata keinginan saudara-saudara itu, ya, ya itu. Jadi terhubung ini saudaraku, alhamdulillah, kan ini cerah sore, nah, cerah ya. Jadi intinya konsisten aja di gedungnya. Ini banyak walet. Jadi itu pertanyaan saudaraku mengenai adanya itu tadi walet. Pertanyaan, kemana semua walet guru? Kenapa walet tambah kurang saya lihat? Nah, dulu banyak. Apakah walet mengungsi kemana dia? Ke goa? Ini walet saudaraku, tempatnya walet makan itu di persawahan. Di perkotaan pun juga banyak walet, karena biasa itu di pasar itu banyak terbang-terbang di situ. Ya, karena walet itu makan yang kayak kunang-kunang, terbang-terbang, ya itu. Karena ada itu makanannya walet dijual. Nah, itu makanan walet itu semua itu saudaraku ya. Nah, ini. Karena ini padi banyak ya ini. Ini walet ini saudaraku ya di belakang ini. Nah, terbang-terbang keliling. Nah, kalau sore kayak gini saudaraku, alhamdulillah. Jadi intinya saudaraku, konsisten aja di gedung rumahan waletnya. Jangan sampai saudara itu terpengaruh, terprovokasi mengenai adanya bahasa di luar. Yang intinya saudaraku, kalau bahasa itu orang itu semprot padi, semprot hama, sampai walet banyak mati karena itu hama yang terbang itu dia makan walet, sampai waletnya juga mati karena disemprot tadi itu padi. Oh, dari dulu sudah aku habis walet itu. Kalau itu kita mau bahas sudah ratusan tahun yang lalu, karena sudah lama itu orang selalu nyemprot padi, ya, semprot hama. Nah, tetapi kenyataannya banyak juga walet. Nah, itu jadi tidak usah terlalu terkecoh di bahasa isu. Nah, cukup saudara dengar bahasanya gini, biarkan anjing menggonggong kapila berlalu. Yang penting saudara konsisten aja. Mengenai adanya rezeki, usaha kita itu nanti kita lihat ke depannya. Ya, kalau sudah ada waletnya alhamdulillah, kalau belum ada sabar. Yang penting kita berusaha. Intinya itu. Dan pertanyaan saudara kita ini ada juga yang bertanya mengenai adanya ukuran ventilasi. Ya. Gini saudaraku ya, ukuran ventilasi kan tadi itu saya bahas itu mengenai adanya kemana semua walet. Sekarang tambah kurang bahasa, ya saya sudah jelaskan. Yang kedua, ini ukuran ventilasi. Ukuran ventilasi yang diinginkan walet, yang disukai walet. Sebenarnya bahasa ukuran sudah tidak tertentu juga. Nah, apakah saudara mau umpamanya jejer itu ventilasi pipa dari ujung ke ujung di gedung, atau hanya satu baris atau dua baris, tiga baris, yang penting suhunya itu terpenuhi. Ya, yang suhunya yang selalu jelaskan itu 29 sampai 30 Celcius. Nah, itu kurang sedikit tidak jadi masalah saudaraku ya, atau lebih sedikit tidak jadi masalah. Nah, itu bahasa suhu ya, bukan kelembapan. Ya, karena kalau saya membahas bahasa suhu saudaraku, selalu saya katakan bahwa suhu udara itu ketergantungan dari tempat di dalam ruangan RBW. Kan itu suhu udara saudaraku lari-lari ya, kadang panas, kadang dingin ya. Nah, itu. Jadi kalau berbahasa suhu, ya itu saudaraku ya. Nah, terus itu ventilasinya gimana guru supaya suhunya yang disukai walet? Ventilasi itu saya sudah jelaskan, kalau terang pantulan masuk usahakan disambung. Kalau pipa ya, kalau ventilasi kayu atau batu cetak ya, batu cetak itu usahakan kita tutupi separuh. Nanti yang jelasnya saudara tahu itu, karena sudah banyak di lapangan saya perlihatkan cara menutup ventilasi udara, maksudnya angin. Ya, sisa saudara di situ praktekan ya, lakukan itu saudaraku ya, lakukan. Intinya itu. Jadi memang bingung saudaraku ya, bingung kalau kita hadapi gedung, kalau mengenai adanya walet bahasa ventilasi. Nah, jadi sesuai aja ukurannya saudaraku ya, sesuai aja ukurannya. Yang jelasnya ukuran ventilasi itu tidak menetap pada yang biasa di situ pipa baku dekatan ya, berdekatan 4, 5, baru sebelah sana lagi 5. Ada juga berjejer satu baris, ada dua baris dalam satu lantai. Dindingnya, dinding itu tidak menentu. Yang penting itu suhunya itu yang dia capai itu. Karena suhu itu naik turun. Beda kalau kelembapan ya, suhu itu kadang 30 lebih sedikit, kadang 29,5 kurang lagi. Nah, itu intinya ya. Jadi sisa saudara di situ mahir memahami mengenai adanya suhu. Begitupun juga kelembapan saudaraku, yang kelembapan itu air ya, itu air. Usahakan semua saudaraku supaya saudara itu bisa memahami ya. Nah, bisa memahami mengenai adanya bahasa suhu, bahasa air, gimana caranya supaya bisa terkontrol bagian di dalamnya. Karena walet itu selalu mencari tempat yang lembab,
yang bisa masuk di bagian takaran walet ini, bukan kita ya, walet. Begitupun juga mengenai adanya suhu, ya suhu juga begitu. Usahakan gelapkan ruangannya saudaraku ya, semprot kalau ada hama di dalam, seperti ini padi. Ini padi saudaraku, kalau ada hama disemprot. Karena padi nanti dia makan hama, seperti di dalam gedung. Kalau banyak hama, usahakan saudara semprot ya, untuk menghindari itu hama kecoa, banyak macam ya, semut merah yang biasa menggorogoti anak walet. Begitupun juga sarang. Diusahakan saudaraku ya dibasmi itu. Jadi intinya itu saudaraku, gimana caranya supaya saudaraku itu bisa konsisten di dalam gedung rumah waletnya. Gimana cara supaya walet itu bisa betah, bisa bertahan lama. Dia bisa cepat dia tarik. Ya, dia tarik burung liar. Kalau dia suka di tempat itu, insya Allah saudaraku akan tinggal lebih lama lagi. Sampai dia tinggal berkeloni, berkembang biak. Dan apa yang kita inginkan adalah hasil sarang walet. Itu yang kita cari, itu yang kita ingin raih. Ya, cita-cita kita itu saudaraku. Yang jelasnya semua bagi petani walet, peternak walet menginginkan yang itu. Itu. Jadi itu mengenai adanya ventilasi saudaraku, usahakan ya dibendung kalau terlalu keras masuk di dalam gedung. Intinya tingkat pencahayaannya, kalau terang masuk usahakan dibendung ya. Dipotongkan pipa, disambung itu di elbow supaya lebih gelap lagi ruangan. Itu saya sudah jelaskan saudaraku. Yang pertanyaan tadi mengenai adanya itu ventilasi jarak. Nggak menentu itu jarak saudaraku ya, yang penting suhunya. Ya. Mau jaraknya gimana, yang penting dia capai itu suhu udara itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet di dalam gedung. Ya. Jadi itulah saya sudah jelaskan tadi, saya sudah bahas ya, pertanyaan saudaraku saya sudah dealkan. Sisa gimana saudaraku itu bisa pahami itu. Jadi oke, alhamdulillah. Silakan praktekkan di dalam gedungnya saudaraku. Yang bagusnya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil. Maksudnya petik yang bagus, jangan dipetik yang tidak berkenan. Tetapi saudara perlu saring dulu. Semua yang saya sudah katakan saudaraku, saya sudah alami, terbukti di lapangan dan kelihatan ya. Jadi hati-hati bahasa dari luar saudaraku ya. Nah, tergantung dari saudara. Itulah maksud saya, saudara perlu jenius. Saudara perlu profesional menghadapi di dunia perwaletan secara alami ya. Itu yang saya inginkan saudaraku, gimana supaya saudara itu bisa paham di dalam gedungnya. Terutama itu tata ruang. Tata ruangnya permantap semua saudaraku ya. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa. Tidak lupa salah dan hilaf, yang sempurna itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.